Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya, Firdaus. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi pembelajaran kelas 8 bab 6, yaitu tentang menulis teks pidato. Baik, teman-teman, apakah sudah siap mendengarkan penjelasan dari saya? Saya harapkan teman-teman selalu standby di channel ini ya. Dan saya harap teman-teman sekalian menyimak sampai selesai, sehat selalu dan bisa mengikuti pelajaran saya sampai selesai. Baik, sebelum saya menjelaskan materi tentang menulis teks pidato, alangkah baiknya kita mulai dengan membaca doa secara bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, teman-teman, nah sebelum saya menjelaskan apa itu tentang menulis teks pidato, saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran pada hari ini ya teman-teman. Yang pertama yaitu peserta didik dapat menyimpulkan pengertian pidato dan mengidentifikasi struktur pidato. Yang kedua yaitu peserta didik dapat menyimpulkan fakta, data, dan kata ilmiah dalam teks pidato. Baik, teman-teman dapat dipahami ya. Nah, sebelum saya menjelaskan ke materi selanjutnya, alangkah baiknya kita simak dulu yuk pidato yang satu ini. Bagi seorang pejuang, jatuh itu biasa. Saya katakan, bagi pejuang, bagi pendekar, kalau jatuh kita bangkit lagi, jatuh lagi, bangkit lagi, jatuh, bangkit dengan senyum. Kita bangkit dengan senyum, kita bangkit dengan gembira, kita bangkit dengan optimis, kita bangkit untuk berjuang terus. Kita tidak akan di dalam hati kita pernah mengakui bahwa kita kalah. Kita tidak akan pernah menyerah. Kalau pendekar terjatuh, dia tidak akan sedih, dia tidak akan kecewa, dia tidak akan nangis. Dia akan berdiri lagi, dijatuhkan lagi, berdiri lagi. Oke, baik teman-teman, tadi sudah menyimak atau menonton sekilas pidato singkat tadi ya. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa sih itu pidato serta struktur apa aja yang ada di dalam suatu pidato atau teks pidato. Baik, yang pertama yaitu tentang pidato. Di sini Bapak akan menjelaskan singkat apa itu pidato. Pidato adalah bentuk komunikasi lisan yang disampaikan seseorang kepada khalayak atau pendengar dengan tujuan menyampaikan informasi, ide, pandangan, atau argumentasi pidato. Kemudian ya, pidato itu biasanya disampaikan pada acara-acara tertentu seperti peresmian gedung, kelulusan sekolah, dan peringatan hari kemerdekaan dan lain-lain. Baik, itu tadi penjelasan tentang pidato ya teman-teman. Baik, selanjutnya yaitu tentang struktur pidato. Nah, apa saja sih yang ada di dalam struktur pidato? Yang pertama yaitu pembuka. Nah, pembuka ini biasanya teman-teman sering dengar, yaitu seperti ucapan salam. Seperti kalau Islam biasa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau agama yang lain seperti Om Swastiastu. Kemudian ada penghormatan seperti kepada kepala sekolah ataupun tokoh-tokoh yang ada di acara tersebut. Nah, selanjutnya yaitu ada isi. Isi ini biasanya yaitu penguat yang disampaikan dalam pidato untuk menyampaikan informasi. Yang selanjutnya yaitu ada penutup. Nah, di dalam penutup ini biasanya terdapat ya ucapan
motivasi ataupun ditutup dengan ucapan salam penutup, yaitu seperti wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Baik, struktur pidato tadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama pembuka, dan yang kedua isi, dan yang terakhir penutup. Selanjutnya, nah, apa sih hal-hal yang perlu diperhatikan dalam berpidato? Nah, di sini ada 3 ya teman-teman. Yang pertama yaitu intonasi. Nah, intonasi yaitu ketepatan rima yang dalam ketika kita sedang berpidato. Dimana ketika mungkin kata-kata itu semangat, kita harus dengan tegas ya, mengucapkannya. Kemudian ada gestur. Gestur yaitu gerakan anggota tubuh yang mendukung pidato. Nah, biasanya gestur tubuh itu sangat diperhatikan sekali ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu ada pendengar atau khalayak. Nah, ini sangat penting sekali dalam berpidato, karena ketika kita menyampaikan informasi ataupun tujuan dalam berpidato, itu pasti harus ada pendengar ataupun khalayak ya. Kalau kita berpidato tapi tidak ada khalayak atau yang mendengar, itu tidak akan jadi ya teman-teman. Baik, untuk selanjutnya saya akan jelaskan tentang fakta, data, dan kata-kata ilmiah. Baik, keadaan atau kondisi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Nah, dalam menyampaikan pidato itu harus sesuai dengan fakta yang di lapangan ya teman-teman. Bisa dilihat seperti contoh, berdasarkan penelitian Badan Pusat Statistik BPS 2023, Indonesia mengalami peningkatan rata ekspor di tahun 2022. Nah, itu contoh dari fakta ya teman-teman. Dan selanjutnya yaitu ada data. Data ini adalah kumpulan fakta angka atau informasi yang dikumpulkan melalui proses ilmiah. Jadi kita mencari datanya, habis itu disampaikan melalui pidato. Di sini ada contoh tentang sampah yang menumpuk menyebabkan pendangkalan sungai yang menyebabkan terjadinya banjir. Nah, seperti kita lihat data di kota-kota besar itu pasti terjadinya banjir karena penumpukannya sampah ya yang ada di sungai. Baik, dan selanjutnya yaitu kata ilmiah. Nah, kata ilmiah ini teman-teman yaitu mengacu pada sebuah definisi di dalam ranah ilmu tertentu. Di sini saya contohkan seperti organik. Nah, organik ini adalah sebuah kata-kata ilmiah yang mengandung arti zat yang berasal dari makhluk hidup seperti hewan, dari manusia, tumbuhan. Nah, dan selanjutnya di sini ada contoh anorganik. Nah, anorganik yaitu zat benda yang dihasilkan selain dari makhluk hidup. Nah, baik teman-teman, itu tadi penjelasan materi tentang teks pidato. Nah, apakah teman-teman paham? Baik, sebelum mengakhiri pembelajaran pada hari ini, saya berharap selalu semangat dan rajin untuk mencari ilmu ya teman-teman. Dan sebelum diakhiri perjumpaan pada hari ini, Bapak mau menyampaikan tugas untuk pertemuan yang selanjutnya. Bapak minta kalian cari satu pidato, kemudian analisis apa saja yang disampaikan pidato tersebut beserta struktur apa saja yang ada di dalam pidato. Baik teman-teman, itu tadi penyampaian materi tentang teks pidato. Sampai berjumpa kembali. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.